Ya itu sing kene mbrono sing kene mbrono sing kono mrene. Itulah. Ya mas. Itu ini itu seribu Rocky Gerung, nggak ada apa-apanya dengan satu sinden itu. Cewek. 5. Terus? Pokoknya ada. Aku tuh galau sama Arjuna. Soalnya Arjuna kayak gak pedulian orangnya ke aku. Oh, itu begini. Laki-laki kalau tidak peduli itu cuman hanya yang ditampakkan. Mungkin karena banyak perempuan yang jatuh cinta pada orang malang. Kalau orang sukses, orang malah nggak menyembuhkan nih. Begitu ada kemalangan dikit ya. Ada orang yang susah, mungkin indah begitu. Ya. Saya tidak suka perbicaraan ini. Saya tidak suka. Karena Kartu saya tidak suka dibuka. Ini malang alami. Malang alami. Waktu itu secara nasib dan juga secara fisik ya. Jujur. Ini malang bener. Mbak Tejo, assalamualaikum. Wih, luar biasa nih kita kedatangan Mbak Tejo ya. Salah kostum aku. Kok bisa salah kostum? Kan Saltum. udah benar Piala Dunia ini. Enggak ya tadinya. Aku kan bisa pakai sarung, udah tahu. Oh iya. Datang ke kalian, aku pikir kalian ini kan milenial ke Gen Z, ke Z. Alpha, ke ini. Makanya aku pakai celana, pakai ini. Nggak Ini masuk. pertama kali sepatu. Nggak masuk. Ini sepatu. Warna sepatunya pun silau, terlalu silau. Stabilo, Terlalu stabilo. menyilaukan mata. Stabilo, Terlalu menyilaukan mata. Stabilo, tuh. Dan Ternyata saya dia malah malah pakai sarung. Saya berusaha menghormati beliau kayak. Dan saya itu pengen semi-semi meyakinkan bahwa kebudayaan Indonesia ini ada loh pewarisnya. Aku akan pakai sarung kok. Ini sarung buton. Dan loh. karena itu semua karena Mbak Tejo pakai Mbak Tejo. sarung kemana-mana. Iya. Aku malah ingin menyenangkan kalian. Dia Saya ingin menyenangkan baju. Tapi sepatu Kenapa sih. ketukar? Tapi sepatu sih. Berarti sebetulnya hidup itu jangan saling menyenangkan. Menyenangkan aja. Kalau kedua-duanya saling menyenangkan. Gak ketemu. Keras, ya, Gak keras. ketemu. Betul. Gak ketemu. Iya kan? Saya juga tidak terlalu bahagia loh lihat baju begini. Terlalu hip hop ini. Harus janjian. Berarti Tapi saling mencintai itu saling nggak mencintai. bagus. Nggak Berarti bagus. mencintai aja. Iya. Cintai aja. Satu masuk stabilo, Satu masuk sarung. Jadinya bingung, orang bingung di sana. Yang Ini- mana sih? ini Yang mana yang Mbak Tejo? Mungkin kebawa juga sama pemimpin dulu ya. Kalau Pemimpin mau dulu. nyari Mau nyari suara. Ya. pakai Bener ini kayak gini outfit-outfitnya nih. Iya. Outfit pejabat-pejabat datang cari suara milenial ini. Saya protes dulu, pemimpin dulu sampai sekarang. Oh iya, sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Memang begitu. Sampai sekarang pemimpin kalau mau ke milenial sepatu pasti kets Sepatu putih. gitu. Sepatu Apalagi kets. Gen Z. Ya. Apalagi kayak Gen Z ini. atau kalau nggak milenial, kenapa kalau Gen Z? Ya maksudnya makin stylish kan. Jadi Tapi bisa juga menyenangin kalangan bawah. Pakai JK. Pak Oke. JK, ya kan? Pak JK. Kan triliunan tuh duitnya. Betul. Pakai sepatu baju. oh iya. Tapi memang Kayaknya itu sering. kalau itu iya. tulus. Kalau saya tulus ya. Karena saya itu 2009 mendukung Pak JK. Enggak subjektif dong. Tadi bilang pemimpin. Saya 2009. Sekarang bilang Pak JK Mendukung Pak JK. Langsung 2009. Pak Jokowi juga turun gorong-gorong tetap. Sepatu kets. Sepatunya sepatu dalam negeri. Oke. Itu tujuannya juga sama ya kayaknya ya. Tapi berarti memang itu hanya untuk menyenangkan, Mbah. Mbah kan bukan diri Mbah ini kan. Hanya untuk menyenangkan kami. Wah, kan? mulai fitnah pemimpin ini. Bukan. Apakah itu yang juga. terjadi di generasi beliau? Sekarang mungkin para pejabat juga ngomong stoik. Ya kan? Ya. Stoikisme kan? Karena lagi tenar. Sederhana. Dia kan. Sekarang kan selain ada manusia setengah dewa, ada manusia setengah stoik. Setengah stoik ya. Ada. Saya belum nggak update itu. Ada. Ada manusia setengah ASN. Ada. Ada kan? Ada. Nah, terus manusia Gimana manusia Ya.
petarung. Oke. Tapi nanggung, bertarungnya nanggung. Gitu loh. Oke. Berarti setengah Iya. petarung, Setengah-setengah pasrah. bertarungnya. Nah petarung kan banyak, ada Manny Pacquiao. Kenapa setengah? Tapi yang ya ada kan manusia setengah Messi juga ada. Setengah Messi ya, setengah Messi ada. Tapi yang lebih banyak itu adalah manusia setengah mati. Itu yang paling banyak. Keadaan Itu ini paling itu. banyak sih. Kayaknya manusia Itu banyak paling ini. banyak. Itu manusia setengah dewa itu Lagu. apa suaminya Mulan? Apa suaminya Mulan apa? Bukan, Apa Om Iwan Fals. Oh, Iwan Fals. Iya. Presiden kita yang baru kan. Oke. Lirik lagunya itu. Dulu waktu Pak SBY kayaknya deh mau jadi presiden tuh dia bikin lagu itu. Nah kalau manusia, oh iya Pak SBY. Kalau manusia setengah salmon Raditya Dika. Iya, manusia setengah salmon. Nah itu juga katanya Stoik iya dia mempopulerkan katanya. stoik. Ferry Irwandi juga. Ferry Irwandi juga. Katanya yang stoik banget di Indonesia menurut orang-orang. Nah itu sebenarnya Radit. kesalahan fatal secara matematik. Kok bisa? Mumpung tapi Abdur nggak ada ini orang matematik kan dia. Iya dia pulang nyalain lampu kan. Dia pulang nyalain Sebuah alasan yang tidak signifikan ya. Meninggalkan forum untuk nyalain lampu. lampu. Aneh banget tuh. Loh, tapi dia melakukan filsafat stoik. Kok bisa? Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lampu. Satu lampu. Nah, stoik Nah iya kan begitu-begitu. Nah stoik itu apa ininya? Filsafat sesungguhnya. Iya, filsafat kesederhanaan, Tidak mengurusi yang tidak bisa kita kendalikan lah ya intinya. gitu loh. Jadi Intinya hal-hal yang itu. kita tidak bisa kendalikan itu kita lepaskan. seperti pemerintahan. Kita nggak bisa nih mengendalikan pemerintahan karena Oh, kita di luar. Betul. Kalau Lepaskan. anak milenial bilang stoik sebenarnya itu ikhlas aja sebenarnya. Mungkin yang kurang lebih ikhlas. Iya. Oh, sebenarnya sesederhana itu. Sederhana ikhlas. Cuma kalau kita bilang, kau sekarang apa filsafat hidupmu? Ikhlas. Wah, kampungan kayaknya ini. Harus stoik dong. Ya, stoik. Oke. Lebih, aku nggak percaya bahwa itu yang mempopulerkan Radit sama Ferry. Karena di dalam fisika modern kalau kita belajar, nggak ada satupun peristiwa di dunia yang terjadi hanya karena satu dan dua sebab. Tidak ada satupun terjadi karena satu atau dua sebab. Pasti rangkaian. Pasti rangkaian. Berarti salah ketika buku sejarah mengatakan Perang Dunia Pertama disebabkan karena Pangeran Austria terbunuh. Pasti ada banyak hal. Begitu juga dia kasih tahu Denny Sumargo itu atau apa gitu. Kalau ada perceraian, itu pasti bukan karena sebab suaminya atau sebab istrinya. Ada banyak sebab-sebab lain. Rangkaian ya. Ini yang nggak diangkat sama Denny Sumargo kadang-kadang. Gua kalau dari Sumargo angkat ini gua rame studio. Semuanya dia Semua panggil. jadi penyebab. 7 orang di situ Tetangganya. nggak buat. Kalau menurut tetangganya gimana ya? Iya. Kenapa ini gara-gara Mbak Sujotejo mengatakan tidak mungkin satu sebab. Coba panggil tetangganya. Coba panggil guru sekolahnya. Siapa tahu Tapi bisa jadi. tukang soto, misalkan sebelum MBG libur, kan telur sama ayam jadi mahal. Mahal. Begitu MBG, waktu mahal, sotonya mahal. Betul. Dia makan suaminya, oke. Makan soto itu, mahal, marah-marah ke istrinya di rumahnya, dibawa kan. Hal-hal yang masa lalu dibawa semua diomongin, terjadilah perceraian. Karena tukang soto. Bukan karena istrinya saja ataupun suaminya saja, tapi Iya, ada faktor soto, Iya. ada soto kenapa mahal, MBG. Ya mungkin istrinya pernah punya kerjaan di punya titik dapur SPPG. Tapi kan terus bosnya ketangkep. Terus gimana urusannya? Oh iya. Jadi saya buatkan dua-duanya. Panjang. Berarti kesimpulannya. Dan panggil juga sama Denny Sumargo gitu loh. Betul. Berarti Tapi kesimpulannya suami dan istri bercerai kasus yang tadi ya karena janji kampanye berarti. Bisa. Wah, itu satu GBK Makanya jadi orang bingung. Bagaimana judulnya itu? Perceraian ini terjadi akibat MBG. loh bisa kan dia sering nyebut butterfly effect. Efek, betul, butterfly Jadi effect. kepakan kupu-kupu di Amazon bisa menyebabkan badai di New York. Jepang, New York. Karena rangkaian bisa. Itu yang jadi gimana gitu ya? Jadi sekarang aku akan berpikir bahwa hidup jangan saling menyenangkan.
Akibatnya ini. Akibatnya itu. Coba berdiri. Tertukar. Coba. Nah, ketukar. Tukar karena Nggak aku ingin harmonis. menyenangkan dia ingin Aku ingin menyenangkan baju. Nggak harmonis. Nah, satu pakai sarung, satu celana. Padahal kalau aku tetap dari diriku pakai sarung, jadi harmonis. Mungkin Iya, saya bisa menyenangkan baju. Heeh. Atau kalau saya tetap jadi diriku yang berpakaian begini, saya juga senang. Serasi nih kita nih. Iya. Jadi diri sendiri itu Tapi penting. karena saling menyenangkan, ada kata saling di situ ya. Berarti harus memang janjian. Hidup Hari itu ini menyenangkan aja. menyenangkan, jangan saling menyenangkan. Cross itu, cross. Itu kayak Mungkin apa? Mungkin iya, maksudnya kayak kita mau nyenangin seseorang, tapi seseorang itu lagi berpikir yang sama, menyenangkan kita. Berarti mungkin Pak Prabowo harus dengerin ini. Mungkin Pak Prabowo ingin harus menyenangkan nonton. rakyat. harus Rakyat nonton. ingin menyenangkan Pak Prabowo. Betul, karena kita mengkritik kan bagian dari ingin menyenangkan beliau supaya beliau tidak. Ya itulah. Tapi intinya pokoknya menarik juga. Kalau Tapi gini, dulu sindenku pernah ngomong. Sinden, sorry ya, bukan ngenyek orang desa, tapi pemikiran orang desa ya. Tapi nanti dikira bukan orang desa nggak pegang dolar, aku nggak ngomong gitu ya. Iya. Tapi pemikiran orang desa cuman gini, sing kene mrono, sing kono mrene. Jadi urip itu di luar dari filsafat yang ndaki-ndaki itu, isinya cuman hidup itu yang sini ke sana, yang sana ke sini. Bener nggak sih? Benar. Sesimpel itu berarti nggak rumit-rumit. Harus komunikasi, Bu. Mau jadi orang Amerika kan gitu loh. Orang Amerika Orang berusaha Amerika jadi orang jadi Alat Asia. yang gamelan. Di Solo, Sing di kene mrono. Minang. Sing kene mrono, sing kono rene. Atau Kita juga pengen kulit kita kayak Jemur sana. di Kudo. Iya, mereka datang berjemur. atau ini Kita ke Tompi. Tompi. Yang mutihin kulit, weh. Oh iya. operasi plastik dia. Operasi plastik dia. Nggak bisa mutihin kulit. Nggak bisa. Mungkin suntik biar bersih, tapi bukan putih. mungkin. Ya pokoknya kita ke Korea, Iya, mutihin kita- kulit gitu. Iya. Tapi mereka malah berjemur di Bali. Iya. Atau sebaliknya Tapi juga. aneh sih kehidupan. Generasi atas berusaha memahami generasi bawah, generasi Z. Generasi Z-nya berusaha tampil seakan-akan mereka sudah punya banyak pengalaman. Tapi kalau bahas Itu ini, yang ribut itu. Tapi kalau bahas ini ya, saya jadi pemikiran. Enggak, sorry. Itu bener juga. Iya, itu bikin ribut itu. Penerbit buku sekarang kaget. Karena Kenapa harus pakai karena orang? Kenapa harus pakai karena? Iya. kenapa Gitu loh. Gitu loh. Karena kaget pakai karena enggak? Enggak, menyamak aja. Karena saya bingung kenapa penerbit. Jadi harus ada. Oh iya. Biar TikTok kayaknya itu, Mbak. Biar TikTok. Weh, Allahu Akbar. Oke Rengga. Enggak gitu caranya. Ini lagi teknik loh. Oke Rengga. Terlalu, aduh, Allahu Akbar masuk terlalu dia. tidak menghargai acara kami sana. Masuk Ya, dia. sungkem boleh ya udah. Masuk dia. Oke Rengga. Enggak ada marwahnya acara kami ini, ya Allah. Itu orang ada orang kayaknya. Gimana? Dari mana? Ini Karena penerbit sekarang penerbit. terkejut. Gen Z Ya. ke situ sekarang jadi pembaca buku dan buku-buku serius. Ya. Tan Malaka, Tan Malaka, terus buku-buku Das Kapital malah Das sekarang lagi Kapital. rame. Itu loh. Dari penjara ke penjara. Itu bukan dasmu kapital ya. bukan. Das Kapital. Bukan. Dasmu kapital kayak. Dasmu kapital. Lucu banget lagi. Enggak. Jangan-jangan seperti Hari bilang tadi, mereka mau menyenangkan. Yang Generasi atas. Sementara aku udah nggak baca Tan Malaka. Dulu aku baca. Kita itu lagi pengen kayak sekarang belajar bagaimana bisa masuk Kenapa ke sepatu generasi nggak sekarang. dilirik gitu loh? Ini sudah silau, Mbak. Bukan Balik mau lirik. lirik. Menghindar. Stabilo. Berarti sekarang ada istilah hidup itu yang sederhana seperti stoik. Jangan silau oleh jabatan, tapi silaulah oleh Sepatunya baju. Sepatu yang warna ini dan hijau ya tentunya ya, hijau stabilo. terus. Ada. Iya, tapi kan ada selalu obrolan juga kayak kita itu harus bisa masuk ke generasi sekarang. Iya kan? Sementara generasi sekarang lagi baca buku-buku di angkatan lama. Bukunya Syahrir. Iya. Oh. Sementara kita lagi belajar bagaimana supaya kita bisa dekat dengan anak-anak. Ya nanti itu ketika sing mereka kene merono dewasa. sing
sing kene Brono mbrono sing kono mrene. Itulah. Ya mas. Itu Wih, ini itu dalam 1000 bro. Rocky Gerung, nggak ada apa-apanya dengan satu sinden itu. Dalam filsafatnya itu. Dalam itu. Heeh. Dalam itu, Mbak. Tapi itu membuat kita berpikir nggak jadinya kayak kita itu tidak mengerti tentang kita sebenarnya. Yang mengerti kita entitas lebih tinggi ya. Karena sebenarnya kita tuh nggak jelas mau apa kan. Sementara yang di atas kita yang udah tahu memang manusia begini. Itu menarik. Kita selalu dibilang kamu harus mengenal dirimu sendiri. Iya. Iya kan? Hmm. Tapi padahal menurut dia yang mengenal entitas lain. Kita memang nggak pernah benar-benar mengenal berarti. Aku mau cerita soal kakaknya ini. Ini Arjuna ya. Ya. Ini Arjuna, ini Pandawa. Ini Arjuna. Ini istrinya 1 juta kurang 1. Itu serius. Oke. Sayuto kurang saketi. 1 juta kurang 1. Lelanging jagat. Ini dia punya kakak namanya Bima. Aku nggak bawa wayangnya. Nah Bima itu sakti. Terus dia dulu ada petani yang kehilangan sapi. Peternak ya berarti ya. Tapi peternak juga petani kan. Tapi sapi-sapian masuk di pertanian memang. Iya. Iya. Itu aku juga dari dulu Iya, bingung itu. Bahkan ada istilah petani sapi. Ya, Iya. petani sapi. Petani sapi. Oke Sekarang lah. itu istilahnya Berarti petani ya bener yang ya. yang lazim petani, meskipun kita taunya peternak. Itu sekarang harga telur 24.000, terus harga ayam hidup 19.500. Yang ngumumin Kementerian Pertanian. Ya. Gimana? Gak apa-apa. Tadi disebut peternak atau petani? Petani. Petani. Petani sapi. Hilang. Oh, kamu jadi petani sapinya. Aku ya? ketemu petani sapi. Hilang. Terus teriak-teriak. Tolong. Tolong, sapiku hilang. Sapiku hilang. Sapiku hilang. Orang ini kan orang timur kan savana kan. Betul. Dong. Nyarinya susah itu. Lu teriak. Sapiku hilang. Sapiku hilang. Hilang entah kemana. Wah ini baca buku. Biar berasa. Gurindam itu. Nah. Saling menyenangkan. Pengen menyenangkan. Menyenangkan. Pengen menyenangkan. Pengen menyenangkan. Oh. Oke. Bima tiba-tiba karena sakti dia ini petani. Oke. Jual, dihajar, dikembaliin sapinya. Terus dia tepuk-tepuk. Bima, kamu adalah pahlawanku, kamu adalah seorang tentara. Bima menyangka dia tentara. Suatu hari terus Bima jalan lagi, ketemu orang. Pacaran. Katakanlah kamu pacaran sama dia deh, gitu loh. Coba pacaran gitu loh. Oke. Oh, pacaran. Nah. Halo. Namanya Namanya Arjuna. Kamu cewek. Halo Arjuna, aku sangat rindu kepadamu. Sekarang Arjuna jadi 1 juta tuh. Tambah 1 ini. Masa tadi? Jadi 1 juta. Istrinya jadi 1 lengkap. jutanya kurang. 1 juta nih satu yang ini nih. Iya. Halo kekasihku. Gitu. Aku juga rindu padamu. Oh, dia lulus. Nah, terus kamu curhat ke aku tentang dia. Oke. Curhat ke Bima, coba. Bima, saya ini galau sama Arjuna. Kenapa? Cewek dong. Oh, cewek. Bima, Terus? Pokoknya ada. aku tuh galau sama Arjuna. Soalnya Arjuna kayak gak pedulian orangnya ke aku. Oh, itu begini. Laki-laki kalau tidak peduli itu cuman hanya yang ditampakkan. Yang terlihat. Aku dulu pernah punya teman di Jakarta. Waktu aku promo film Mangkujiwo 1 di Malang. Kafir, Mangkujiwo 1. Itu ada seorang perempuan, pemainku, salah satu pemain, yang promo. Di jalan itu, telepon terus. Sampai ke radio promo, teleponnya nggak pernah berhenti. Di mobil telepon. Oke. Itu karena dia peduli. Namanya Indah. Ternyata yang telepon dia. Aku baru tahu sebelum nikah. Itu. Orang sapi itu. Sebelum menikah. Gitu. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Itu nggak pernah berhenti. Indah itu. Ini telepon terus. Ke radio ini terus aja. Di mobil gini truk gitu loh. Di mata Mbak Jo, saya sangat cuek. Aku nggak tahu bahwa ternyata yang telepon dia. Kok bisa? Aku baru tahu setelah nikah. Oke. Jadi yang telepon dulu itu. Nah,
laki-laki memang cuek, Terlihat tapi tidak. jangan Oke. Oke. Terus kamu menjalani itu tetap. Terus kamu wah ternyata Bima adalah penasehat cinta. Bima adalah penasehat cinta. Teriak. Bima adalah penasehat cinta. Ke orang-orang. Bima adalah Perempuan, penasehat cinta. perempuan. Hah? Terhadap Bima perempuan. adalah penasehat cinta. Itu satu RT, satu RW. Terus aku merasa, loh aku bukan tentara. Aku penasehat cinta. Tadinya tentara di mataku. Karena di mata, jadi kita nggak pernah kenal diri sendiri. Itu terus dan sampai akhirnya dia jadi pandita. Karena ada orang yang menyangka, Bima pandita, dia bisa mengerti ayat-ayat. Labelingnya itu dari luar ya. Jadi gimana? Karena kita harus mengenal diri sendiri. Nggak Tapi mungkin. kita nggak kenal. Nggak mungkin kenal. Berarti cara kita mengenal diri kita sendiri itu dari cara orang mengenal kita. Kayaknya. Kayaknya. Ada yang mengenal saya sebagai suami, ada yang mengenal saya sebagai, mungkin ada yang mengenal saya sebagai musuh. Iya. Saya merasa Nah, berusaha baik. mungkin juga di matanya Mbak Tejo tadi teleponan tadi itu tuh disebabkan Aku kan udah kenal dia. Iya. Ya. Aku belas nggak nyangka. nggak nyangka karena merasa dia cuek. Karena Indah kan cantik banget kan, itu loh. Itu dia. Aku kan belum ngomong apa-apa tentang Belum kamu ngomong gitu loh. apa-apa kan baru Indah cantik Indah banget. cantik banget. Nah, Rambutnya waktu itu panjang segini. Iya. gitu. itu belum nikah ya? Belum. Itu Siapa nih aku yang membuat? apel. It's di mobil kan bareng terus kita di Malang, di Surabaya. Itu sampai begini duduknya itu. Demi nelpon. Ya. Masalah nggak banyak. Ini siapa? Laki-laki siapa yang membuat wanita begitu? Laki-laki ya? pasti di kepala Ternyata laki-laki ini tampan ini, siapa? Ini, gitu loh. Di kepala aja laki-laki tampan siapa ini Aku yang nggak ngomong, memenangkan? jangan ngomong gitu. Iya, maksudnya di pikiran tampan siapa? Enggak. Ternyata dia. Enggak. Nggak ada tampannya. Masa nggak tampannya? Maksudnya cueknya. Cueknya. Oke. Tapi menurut Mbak Tejo itu disebabkan, ternyata Ari Kritin perhatian. Saya ada faktanya. Itu dia teleponan sepanjang hari, bukan karena perhatian Mbak Tejo. Karena Ini menurut penglihatan saya. Karena kalau tutup 2 menit ilmunya hilang. Saya Jadi Framing ini jadi mau harus sampai terus. kapan? Harus terus, Pak. Itu harus terus bukan karena dia perhatian ya. Karena memang butuh. Tuh. Tutup 2 telepon 2 menit Indra sadar. Sadar itu. ilmu ya. Tapi bayanganku, ini bukan soal tampang loh ya. Oke. Ini bukan soal tampang. Oke. Bayanganku dia ditelepon sama orang-orang kayak Nicholas Saputra. Woi. Romantis nih, romans. Oh, terus Reza Rahadian. Reza Rahadian. Dwi Sasono. Ternyata. Aku nggak ngomong ternyata gitu loh. Perasaanmu aja gitu loh. Gitu loh. Aku tuh ternyata ini loh. Masalahnya aku udah kenal dia waktu itu tapi belas nggak nyangka. Wallahi demi Allah gitu loh. Mbak tetap gak nyangka. Mbak, jangankan Mbak Orang saya. bilang kan aku pinter kan. Kebanyakan tuh ya. Aku cerdas. Benar. Aku udah gitu. Ternyata aku goblok. Tidak. Belas nggak kepikir bahwa itu hari greeting. Di kepala. Di kepala oke. Mbak Tejo udah. Kemarin film apa ya dia ya? Siapa Oh, iya, ya pemainnya? iya. Oh yang ini kayaknya ya. Ada gitu. Tapi semuanya plot twist ya. Ternyata sosok ini ya. Dia baru cerita setelah nikah. Indahnya baru cerita ke aku. Baru cerita. Tapi banyak sih waktu mereka backstreet tuh banyak yang begitu juga kan Bang Ari? Banyak. Kayak Ini itu jangan tuh- ditutupin terus buat apa gimana? gitu loh. Iya, kok nyaman saya jadi dalam. Oke. Kalau ini di sini, Iya. kalau bukan di sini biar enggak. Jangan nutupin mukamu. Salah blockingannya. Oh begini. Enggak, pakai pegangnya boleh. Oh pakai tangan kiri? Boleh. Boleh. Oke. Nengkene mrono sing kono mrene. Tapi memang dunia ini kan, Iya. dunia ini banyak hal yang tidak disangka. Hidup itu ternyata. Banyak misterinya. Banyak. Indahnya hidup itu ya kayak begitu Banyak. menurutku. Kita tuh nggak sadar. Tapi jangankan- indahnya hidup ya jadi istrimu. Iya. Jangankan Mbah Jiwo. Itu indahmu. Jangankan Mbah Jiwo, saya saja yang menjadi manusia yang menjalaninya tidak menyangka semua kejadian itu. Saya menjalani saja, Mbah. Saya tidak punya ekspektasi bahwa saya butuh istri yang seperti ini. Saya tidak pernah terlintas bahwa istriku itu dia. Oke. Tapi ketika dia datang ya saya mensyukuri. Ya pastilah mensyukuri ya. Kalau masih kurang bersyukur kok kayaknya aneh. Oh.
berarti dia tidak saling menyenangkan sama Salah Indah. satu pihak. Tidak saling mencintai. Iya. Dia mencintai, Indah mencintai, tapi Betul. tidak saling Tidak mencintai. saling, ya. Kalau enggak gini, buktinya dia sukanya bikin nasi goreng. Betul. Istrinya bikin ikan Kuah kuning. Kuah kuning. Iya kan? Ya. Ya. Kalau Indah mau menyenangkan dia, kan dia bikin nasi goreng ke dia. Tapi saya pasti tidak akan nyaman. Iya. Karena itu saya yang tahu caranya. Karena pernah lama di Jawa Timur. Betul. Nasi goreng dia pasti tidak seenak itu di lidah saya. Dan Anda tiba-tiba bikin kuah kuning. Nah, Sementara dia lagi pengen berdua nasi goreng. jadi kita bikin apa yang kita bisa bikin aja. Jangan-jangan Indah bikin nasi kuning itu perlambang bahwa Ari, kapan kamu masuk Golkar? Bah, kayaknya itu obrolan belakang panggung ya. Nggak harus di sini. Tapi adalah Di pilkada ini dari jawabannya. dari semua isu saya masuk Golkar, baru Mbah Sujiwotejo yang nanyanya kapan. Yang lain itu nanyanya kenapa. Loh, Kenapa? Anda fitnah. Ada masalah apa sama Golkar? Anda fitnah. Enggak, Saya dan rata-rata. Abdur adalah dua orang pertama ketika Anda menyampaikan ide itu, kami yang dukung. Wah, Anda mau bantah di rumah Anda sendiri. Iya. Iya, kita tidak ada orang-orang yang ini. Tapi kebanyakan orang bertanya-tanya kenapa kenapa seseorang itu harus masuk partai. Nah, ini saya mau minta wejangan dari Mbah Sujiwotejo. Teman jangan masuk partai. Kenapa seseorang itu boleh dan tidak boleh masuk partai? Wah, Anda jebak. Bukan saya Mbak tanya. Bukan saya Aku- jebak. Saya butuh inspirasi. Aku merasa seorang pemusik. Nah, Oke. Aku melukis juga. Oke. Nah, ketika dia sekarang minta wejangan, nanti jangan-jangan aku merasa sebagai pandita. nah. Itu mengubah. Mengubah persepsi Wah, lagi. nanti saya dengar nih, ih kok bagus ya. Oh, Wah, itu bener. wah, saya Mbak Jiwo ternyata dukung. ini. Terus nanti aku Jadilah ini, jadilah itu. heeh. Tapi aku mau punya gambaran aja. Maksudnya kan Mbah Sujiwotejo kan lama berkiprah dan Di partai. Jangan masuk partai. jangan masuk partai. Itu yang aku Kenapa? Alasannya apa? pengen bahasa itu. Jadikanlah partai masuk ke dalam dirimu. Bagaimana itu, Mbah? Partai masuk ke dalam diri kita tidak masuk partai. Seru ini. Seru, Seperti saya suka. agama. Saya suka. ini. Kalau kita masuk ke dalam agama, kita hanya memeluk agama. Oke. Harusnya kita bersetubuh dengan agama, bersejiwa. Kalau kita bersetubuh itu, kita nggak tahu ini rambutku apa rambut dia. Itu sudah bersetubuh, bersejiwa. Ini tanganku apa tangan dia. Begitu juga dengan agama, sudah jadi satu kita. Kebanyakan kita cuma memeluk agama, coba. Memeluk agama apa? Lu agama kok cuma dipeluk. Disetubuhi dong, disejiwai. Biar menyatu ya. Agama agemi ngaji. Itu dua nama orang Jawa. Artinya apa tuh? Agama kita masuki untuk haji. Bukan cuma kita peluk. Nah, partai kamu masukkan ke dalam dirimu. Sehingga kamu tetap jadi Ari. Meskipun orang partai. Udah dengar. Jangan kita yang masuk ke partai. Partai masukkan ke dalam dirimu. Kalau kita yang masuk partai, kita menjadi partai itu. Iya. Apapun yang terjadi dengan partai itu. Iya. Tapi kalau partai kita masukin kepada diri kita, kita menjadi diri kita yang mempunyai unsur partai itu di dalam diri kita. Iya. Beda itu. Coba sekarang kamu tepuk tangan. Aduh, Sujiwotejo bagus nasihatnya. Nah, Pandita. itu aku nanti sekarang merasa jadi pandita. Padahal aku datang ke sini sebagai pemusik, sebagai dalang. Oke. Kan dia merusak pengenalanku terhadap diriku. Anda rusak. Karena ketika nasihat itu masuk, bukan hanya yang dinasihati yang yakin. Yang menasihati pun yakin dia bisa menasihati akhirnya. Iya. Ada perasaan bahwa bisa. Iya. Bukan saya yang bisa, beliau yang bisa. Mulai saat ini, Iya. Mbah Tejo adalah penasehat. Karena bagus ternyata menurut Saya dia. masuk itu. Nah, jadi teman-teman yang mau masuk partai, silakan minta nasihat untuk Tapi apa 2000. yang terjadi di Bima? Ini kakaknya ini Ketika misalkan tadi, Bima. ya. Aku pertama disebut sebagai pahlawan polisi tentara Bayangkara yang merampas, yang mengembalikan sapi petani. Lalu aku dibilang sebagai penasihat cinta. Sekarang aku dibilang pandita. Bingung. Akhirnya dia pure. Masuk laut. Bunuh diri.
Kamu pengen aku Enggak, gitu? enggak. Enggak gitu. Nggak Kita pengen Mbak Jiwo jadi dirinya sendiri. Nah, makanya. Tidak perlu ada persepsi dari kita. Oke. Tidak. Nah, itu Saya mau Mbak Jiwo menjadi seorang pemusik. Apalagi Mbak Jiwo bisa meniup trompet. Saksofon saya sudah pernah lihat. tapi trompet di mobil lagi, dia lagi nggak mau. Iya, saksofon. Oh, bukan saksofon. Iya. Saksofon itu kemarin. Trompetnya lagi nggak mau. Sekarang trompet. Trompetnya lagi nggak mau. Tapi dari semua unsur, kan banyak ini unsurnya ya, Mbak Tejo. Pemusik tadi, terus kemudian dalang juga. Jangan ngomong unsur. Aku kalau ngomong unsur langsung trauma. Kenapa tuh? Karena unsur itu diperkenalkan oleh guru kimia. Aku nggak suka kimia. Oh, oke. CL ya. Iya. Apa gitu bagian atau apa? Iya, Begitu unsur hidrogen, oksigen, yang tabel apa itu yang Tabel periodik. periodik Mendeleev. Mendeleev. Yang naik terus dari 100, 108 sampai 136. Hidrogen valensinya 2, maka tangannya 2 gini, sama oksigen H2O gitu. Pusing Menjadi senyawa. Pusing enggak Jangan itu berarti ya. unsur politik. Tapi itu dia unsur apa bukan sejatinya? Unsur kan bagian berarti kan? Persamaannya bagian. Nanya ke orang yang Gak suka itu. nanya ya orang yang bajunya lengan panjang, baju putih. Dan di pihak pinggir rambutnya, karena biasanya itu guru kimia. Oh iya, guru kimia stylenya seperti itu. Tapi guru kimia saya Rambutnya, guru kimia emang enggak? lengan pendek Surya 16. berarti dia guru sejarah. Guru kimia saya Surya 16. Suka pagi lagi, suka pagi. Berarti guru sejarah. Iya. Terus ngajar kimia itu guru Kayaknya honorer, ya. sebagai Kayaknya honorer, ya. Iya. yang gajinya 300.000. Waduh, Gitu. Guru kimia aku, tapi aku sayang sekali sama guru kimia aku, Mbak. Perempuan. Pak Zilu itu, laki-laki. Pak Zilu. Pak Zilu. Lengan panjang. Lengan panjang dia. Nah, kan? Dia lengan panjang. Tapi dia nggak belah samping, dia belah belakang. Keriting. Seingatku, keriting. Nah, itu Dia, pasti Pak guru Zilu kimia itu. itu. Guru Kok kimia. ada Dia terlihat seperti orang yang diam-diam punya laboratorium meneliti sesuatu yang berbahaya. Apa yang paling mengesankan? Dari Pak Dari Zilu guru itu. itu. Dia itu bukan ASN. Di sekolahku itu dia bukan pegawai negeri. Honor? Bukan, iya. Mungkin kategorinya guru honor lah. Tapi dia punya tempat kursus. Itu salah satu tempat kursus yang aku sukai juga. Kursus apa? Kursus kimia. Jadi dia membuka kursus kimia untuk anak-anak yang pengen lebih mendalami kimia. Kimia itu kan buat kami pelajaran sulitnya minta ampun, males gitu. Kayak aduh gimana. Saya suka karena gurunya enak. Nah, sehingga kita harus kursus juga untuk bisa melewati situasi itu. Nah, ingat saya itu tidak pernah praktek kimia. Tapi dia berhasil meyakinkan kita bahwa kimia itu ada. Kalau kita nonton kan orang praktek kimia itu kan yang pakai kacamata, Meledak-meledak itu. Boom. tabung. Kan itu nggak sampai kepada kami, itu fasilitas itu nggak ada. Tapi dia itu bisa membuat kita itu seakan-akan mengalami proses itu tuh. Ini kalau dicampur ini, itu akan menghasilkan reaksi ini. Jadi menurutku kadang-kadang bukan prakteknya, storytelling itu juga bisa lebih daripada Saya praktek. suka guru-guru yang bisa berstorytelling dengan baik. Justru fisika kelas SMP saya nggak suka. SMA punya guru yang menarik jadi menarik. Kalau kimia guru saya Pak Lamulyawan, orang Buton juga. Itu Ada Mulyawan orang Buton? Iya, Lamulyawan, pakai la di Mulyawan. depan. Iya. Tapi Buton, Mbak, salah satu rajanya itu namanya Batara Guru. Dulu aku pikir ada sekolah di sana, sekolah Batara Guru. Oh, ini pasti diambil dari nama Batara Guru. Ternyata itu diambil dari nama raja ketiga kalau nggak salah dia. Batara Guru. Jadi unsur itu juga masih sempat ada Kenapa bisa dibilang Raja Batara Guru dari Jawa? Beliau itu kayaknya masih keturunannya Majapahit. Ya kenapa yakin banget di Jawa ada Batara Guru? Karena kalau di sejarahnya kami, salah satu sejarahnya kami itu Raja Buton itu dari Wakaka dengan saya lupa nama persisnya, salah satu utusan dari Majapahit di era Sumpah Palapa itu. Nah kemudian raja keempatnya ini yang Batara Guru itu kembali ke Majapahit. Ini legendanya, sejarahnya. Kembali mempertanyakan kepada Raja Majapahit, minta diakui sebagai keturunan. Iya, sebagai keturunan. Lalu dia tidak diakui.
Sehingga dia pergi ke halaman kerajaan itu, Raja Majapahit, terus dia sampaikan bahwa seandainya saya tidak punya pertalian darah sama orang-orang di sini, biarlah bumi menelan saya. Tapi jika saya memang punya pertalian darah di tempat ini, tempat injakan saya akan lebih tinggi daripada singgasana raja. Singgasana itu naik dan menjadi Gunung Sibatara. Itu yang kami punya. Oh, ada cerita ini. Iya, tapi di Jawa nggak ada Batara Guru. Yang ada adalah Batara Pengalaman. Batara? Batara Pengalaman. Karena guru Karena adalah pengalaman adalah guru guru terbaik. Bagus. Di Jawa Anda Saya sudah lari ke sejarah saya. dia udah menjelaskan Dikembalikan gunung. dengan asal usul Batara Guru gunung. nggak ada. Asal usul gunung loh ini. Saya sudah lari ke situ, pengen kasih tahu bahwa Buton itu Gara-gara- masih ada tuh. Gara-gara pala beliau. Tapi setuju kan? Iya, guru pengalaman- adalah pengalaman. Yang pengalaman adalah Pengalaman guru yang terbaik. Maka Batara Guru adalah Batara Pengalaman. Malah terbaik ya. Iya, malah yang terbaik. Berarti Batara Guru yang terbaik adalah Batara Pengalaman. Jadi sini di wayang itu ada banyak Batara Guru. Nah, yang Banyak terbaik Batara Guru. adalah Batara Pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Oke, tapi ngomong-ngomong soal kimia, walaupun kita nggak suka, ternyata kimia memang dipakai di mana-mana. Itu Misal? aja sih. Misal, kalau ada suami istri atau pacaran cocok, disebut ada chemistry, Ada kimia. ada kimia. Oh, chemistry. Oh, bahasa Inggris ya. Tapi itu kimia apa yang terjadi? Astagfirullah. Chemistry itu kimia ini. Kita nggak suka kimia, tapi Tapi begitu kita- kita cocok, ada chemistry. Gimana yuk? Ada kimia. Ada unsur cinta. Ada unsur mungkin. Ya unsur berarti satu, cinta doang kan. Tapi ini ada Aku tahu Mbak. chemistry. Mungkin karena ada senyawa. Senyawa kan itu nggak bisa Oh, dipisah. iya. Dia berbeda tapi nggak bisa dipisah. H2O itu nggak bisa dipisahkan. Bisa dong, hidrogen dan oksigen. Iya, tapi ketika dia sudah menjadi senyawa, dia itu menjadi satu. Iya. Berarti kita harus mencintai kimia sejak podcast ini. Karena ternyata kita nggak bisa lari dari kimia. Setiap Bayangkan kalau seluruh reaksi di dunia ini cuman ada reaksi fisika. Reaksi fisika itu kan, ini reaksi fisik. Betul. Tanganku tetap jadi tangan. Gelas tetap jadi gelas. Iya. Wah, setuju. Gayanya. Setuju. Ini reaksi fisika. Fisika, betul. Kalau reaksi kimia kayak kamu masuk partai, Betul. partai masuk ke kamu itu reaksi kimia. Ada Kita sudah nggak chemistry-nya. tahu, udah nggak ada lagi. Betul. Sekat, udah Tiba-tiba nggak ada. lihat Anda mulai menguning. Dia Ah, senyawa. Berarti partai Menguning. iya. Partai udah masuk, Iya. tuh, udah mulai kuning nih mukanya. Jangan itu kuning juga, itu kurang bagus ya. Maksudnya itu lagi sakit, itu ada hal yang buruk terjadi. Ya, enggak, kan Nggak sampai partai- tubuhnya saya menguning Partai juga kan lah. Golkar warna Masa? kuning kan bahaya. Loh, itu kalau kita di Ciamis, di apa namanya, Blumbang itu apa sih? Apa namanya? Di Jawa Barat orang namanya kolam-kolam ikan itu. Empang. Empang. Tempang. Kan WC-nya di situ kan? Iya. WC-nya juga apa pakai Bambu-bambu dinding bilik-bilik terus aja. Plung, Pegangan. plung gitu. masuk Ya. di itu ikan-ikan makan. kuning. Kuning. Plung kan? Kuning Iya. kan? Plungnya kuning. Betul. Dimakan sama lele. Coba kalau yang terjadi di perut itu reaksi fisika. Weh. Tai tetap jadi tai. Terus dimakan di pecel-pecel lele Lamongan itu. Begitu tai udah dimakan sama lele, jadi reaksi kimia tai udah nggak ada. Udah beda, makanya pecel Chemistry. lele Makanya pakai pecel lele tetap enak. enak. Karena sudah nggak ada. Coba kalau reaksi sudah cuman menyatu. fisika, cuman apa namanya? Lambung itu cuman, nah ini kan reaksi fisika ini kan. iya. Nah, Nggak ada tapi kimianya. kalau ada cairan lalu melarut itu, udah nggak ada sifat-sifatnya. Ada asam muncul jadi Udah apa? nggak ada. Itu udah kimia ya. Dimakan. Dagingnya putih, enak banget lele. Lele enak banget. Kita nggak tahu dia makan apa itu. Karena Ya sudah menyatu. jelas kalau aku tahu. Tapi ketika kita makan, kita tidak tahu karena sudah menyatu. Kita kan tidak makan dan merasakan, wah ini bagian pas dia makan tai, ini kan kayak juga. Dan karena kita punya sifat lupa. Ya. Bayangin kalau sambil makan lele, kita masih ingat peristiwa itu. Walaupun peristiwanya kimia loh ya, udah nggak ada. Makanya kenapa kok banyak Pilihan saya cewek? tidak makan bagus. Kenapa? Pilihan saya udah tidak makan benar berarti udah. Enggak. Kalau saya ingat. Enggak, kita punya, karena ternyata karena reaksi kimia dan karena sifat lupa kan, lupa. Kupang itu masalah Alkatiri, Kupang di Surabaya itu. Ya, Kupang. Oh, di Surabaya, Kupang iya. yang kecil-kecil. Iya, iya. Itu nanggapnya ini tikar. Ah, Tikar. Ditaruh di Plumbang.
di atasnya dikasih tai. Mudah-mudahan nggak dipting tainya, karena tai nggak kotor biasa. Enggak, aman. Nah, itu terus nanti berhubung di bawah. Si kupang tadi ini. Heeh. Lalu Tapi diambil. kupang itu jadi makanan terenak di kotanya Dewa Bujana, Ali Rasu sama Cak Londong. Surabaya. Surabaya. Ya di mana lagi Cak Londong di Surabaya? Enggak, tadi soalnya Bujana saya. Bujana lama di Surabaya. Saya Bukan baru Bali. Kayak kamu lama di Malang. Betul, saya orang Malang. Gitu. Jadi Saya orang Malang tiba-tiba mengaku Iya, itu saya orang Malang. bagian dari Singosari Anda. Saya. Iya. Oh. Tapi Berarti mungkin karena Kenapa itu, kita- mungkin karena banyak perempuan yang jatuh cinta pada orang Malang. Kalau orang sukses, orang malah nggak Nggak menyembuhkan nih. Begitu ada kemalangan Malang dikit, ya. Ada orang yang susah, mungkin indah begitu. Ya. Aku baru tahu saya sekarang. tidak suka Kenapa pembicaraan dia ini. ditelepon? Karena orang Saya Malang. tidak Orang suka. Malang. Karena Kartu saya tidak suka dibuka. ini Malang alami. Malang Iya, Malang alami. alami. Waktu itu secara nasib dan juga secara fisik ya. Jujur. Ini Malang benar-benar Malang. Jujur, wanita punya kelebihan dan kekurangan di satu tempat secara bersamaan. Apa itu? Bolas asih. Bolas asih itu di salah satu sisi memang menjadi kelebihannya mereka karena mereka jadi punya cinta kasih. melankolisnya Tapi menjadi itu. kelemahannya mereka karena mereka bisa jatuh cinta kapanpun selama rasa kasihannya itu terusik. Nah, itulah dia kenapa saksi perempuan harus 2, baru setara satu laki-laki karena Rasa kasihannya. rasa kasihannya. Kontekstual. Ini Arjuna punya musuh saudara kandungnya yang dibuang ke Kurawa. Oke. Ini Karena? Kurawa. Karena waktu masih hamil dia, ibunya belum nikah. Jadi Adipati malu. Adipati Karna. Karna. Dia. Dan dia bertanding. Rebut-rebutan unggul siapa yang menang. Dua-duanya sakti. Oke? Hanya untuk memuaskan perempuan namanya Dewi Drupadi. Jadi ini goblok berarti dua-duanya. Seolah-olah menyangka bahwa perempuan suka pada juara. Belum tentu. Banyak perempuan justru suka pada orang yang malang. Yang kalah. Belas asihnya tumbuh. Wah, kita pulang kayaknya harus mulai ini deh, mencerna kehidupan kita deh. Saya tidak bohong tapi Bang. Saya punya Enggak, sorry. Banyak kan terus laki-laki berprestasi hanya untuk menaklukkan seseorang kan. Iya. Belum tentu. betul. Mereka kadang-kadang suka yang kalah. Apalagi yang kalahnya kayak Mesir. Oh, lawan Argentina. Karena wasitnya gitu loh. Tadi malam banyak yang tiba-tiba suka pemain-pemain Mesir. Tapi ya. konteksnya Nah, iya kan? Iya, kan? iya. Perempuan juga. Stories. Iya, perempuan, malah perempuan itu. Nah. Malah perempuan statusnya story Tapi Jadi mereka jatuh cinta ke Mesir bukan karena piramid, Iya. bukan karena Firaun, Iya. hanya karena kekalahan. Tapi masa ada yang cinta karena Firaun? Kamu kenapa suka? Kamu dari Mesir, kamu Firaun. Enggak dia mau apa-apa. Kenapa? Gimana? aku tuh tertarik banget. Konteksnya menurutku benar. Bahwa ada rasa empati, rasa kasihan ketika orang jatuh cinta sama kita. Saya menyadari hidupku seperti itu soalnya. Karena waktu saya menawarkan hubunganku dengan Indah, itu sambutan publik kan kurang bagus. Saya diragukan gitu. Dan itu saya yakin pasti memantik rasa kasihannya Indah. Kayak, wah, kasihan ini. Laki-lakiku kok dibeginikan ya. Saya tuh tidak memungkiri bahwa memang perasaan cinta itu bisa tumbuh dari rasa kasihan. Mungkin dia juga percaya bahwa saya akan bisa menjadi sesuatu suatu hari. Tapi itu layer kedua. Layer pertamanya menurutku dia kasihan. Dan dia juga, kau kan juga pertama kali itu. Tapi jadi orang-orang yang malah serang-serang misalnya kayak, nggak cocok banget nih Bang Ari. Salah, harus balik kayak, keren, Indah kok ketemu Ari ya. Lu ini ngomongin Keren. kamu dong, ngomongin ini. Iya, Kamu sendiri juga mengalami itu kan. Saya juga, iya tapi Kamu nggak Batara kayak- Guru kan? nggak kayak Enggak, dia. kamu Batara Guru kan? Batara- Batara pengalaman kan? pengalaman. Iya, Saya makanya. Batara pengalaman, kok Iya. Batara Kalau Guru. saya nggak kayak dia, kalau dia kan dua belah pihak ya, maksudnya serangannya bertubi-tubi. Kalau aku enggak. Tapi Kalau aku awalnya tuh lebih gitu. ke anak-anak kontenin gitu-gitu aja gitu. Terus Tapi kayak kok mau. Tapi kau setuju tidak rasa kasihan menjadi penggerak? Itu bahkan bukan untuk ini. Kayak di dalam hubungan rumah tangga juga saya pernah baca di mana ya, bahwa salah satu alasan kenapa minta maaf duluan, istri atau suami minta maaf duluan, ya untuk memunculkan rasa kasihan di yang sebaliknya.
Ya, maaf ya, Mbak. Ya bukan. Oh, iya. Sama. Iya, sama. Untuk bisa ada rasa itu. Oh, jadi kita minta maaf kepada istri itu biar dia kasihani kita. Sudahlah. Empati. Rumus gak berlaku terhadap perempuan itu. Oh, ini nggak ada gunanya. Kita bener, kita yang minta maaf. Udahlah, nggak usah. Gak usah Udah teori. jelas-jelas kita bener, kita yang tidur di luar. Betul. Kita Gak jadi bisa. Kenapa? Apakah kita meragukan logika wanita? Saya tidak mau mengaminkan itu, Mbak. Karena Dia saya punya logika sendiri, cuman sekarang kalau logika itu bener, Ya. kenapa film-film pada ngaco semua? Oke. Oke, Top Gun. Oke, Tom Cruise selalu jadi juara. Ya kan, menang. Terus dia dapat perempuan. Ada. Sekarang yang lagi ada di Netflix itu, tapi aku dulu juga sering nonton. James Bond. Ya. Menang. Ketemu perempuan kabur. Menang. Padahal perempuan seneng ke orang yang kalah. perempuan senang ke orang yang kalah. Laki-laki yang kalah. Yang maaf ya, itu kalah sih. Bukan, termasuk itu kalah. Maaf ya, udah saya yang salah. Aku 2 jurusan kuliah itu, gitu loh, di ITB, gitu loh. Dan dua-duanya nggak selesai. Apa aja tuh? Teknik sipil dan matematika. Matematika. Oke, dua-duanya nggak selesai. Teman-temanku pada selesai semua dan sudah pada punya gaji. Oke, istriku selesai. Tapi nggak milih mereka, milihnya aku. Dan aku begitu nikah, tidur di garasi yang aku pinjam dari teman-temanku yang lulus. Numpang di garasinya mereka. Kasihan. 1, 2, 3, udah 3 nih gitu loh. Kalau ini statistik, nggak tahu, siapa tahu. Bener ya. Berarti kita dibohongin film. Bahwa yang menang itu yang bisa mendapatkan segalanya. Buktinya Mesir. Salah. Gitu. Tapi Rawana juga begitu kan. Di ujung kisahnya itu kita ragu tuh perasaan Sinta tuh. Iya. Ketika Rawana kalah. Hmm. Iya kan di ujung kisahnya itu meragukan banget itu. Karena dia kalah. Karena dia kalah Rawana. Apakah Sinta bangga dengan Rama? Kita nggak pernah tahu. Mungkin Prabowo lebih banyak dicintai kalau kalah terus presiden. Mungkin gak guyon. Ya. Kenapa dia? Tapi mungkin dia menang karena dia sudah banyak banget kalah. Orang jadi kasihan. Oke. Tapi enggak, ini mungkin aku salah juga. Tapi rasanya kok sepengetahuan, inilah kurang apa coba. Ini Drupadi itu, Dewi Drupadi itu lahir dari api. Perempuan paling cerdas dalam wayang. Artinya perempuan yang paling menggunakan logika kan. Dia berperang. Hanya untuk supaya Drupadi kagum kemana. Padahal bukan itu yang dicari perempuan. Ini perang besar di Kurusetra. Di Baratayuda, 18 hari Baratayuda itu hari ke-17. Adipati Karna sama Arjuna. Iya, berarti memang kita harus. Tapi masa kalah terus? Bagaimana caranya kita memenangkan dunia tapi terlihat kalah di mata pasangan sehingga kita tetap dicintai meskipun menang. Itu Mbak. Kita menang terus. Itu nggak bisa turun. Nyangkut. Nggak bisa. Milenial, terlalu milenial. Ini kalah nih. Bagaimana itu Mbak? Caranya kita kalah. Mungkin begini. Tapi mungkin kita nggak harus kalah ya. Mungkin ya. Mungkin Mungkin harus kalah. Tapi kita memperjuangkan sesuatu yang lingkungan itu nertawain kita. Apa aja, entah itu kedokteran, entah itu herbal, entah itu bisnis coklat, apakah itu bisnis tembakau, apa aja lah. yang Apakah membuat itu bikin, orang menertawakan kita. Kita yakin di model yang kita bikin itu, yang nggak umum di masanya, orang ngetawain kita semua. Jangan-jangan itu yang menumbuhkan rasa kasihan juga. Jadi nggak harus kita kalah. Aku takut disalahartikan Ya. Pasti Ari punya obsesi apa, aku punya obsesi apa, dia punya obsesi apa, yang nggak umum di zamannya. Di berbagai bidang, nggak harus di kesenian. Yang membuat kemungkinan kita untuk kalah besar. Tapi kita percaya itu. Dulu ada film namanya Fist, tinju itu Fist ya, Fist. Fist. Nggak tahu Fist. Jadi dia duda, punya anak, dan anak itu diolok-olok teman-teman. Ayahmu apa kerjaannya? Ayah gua ini, ayah gua itu gitu. Ya aku nggak pantas ngomong gua ya. Ayah gue.
Aku 25 tahun, 30 tahun di Jakarta, tapi sekarang nggak bisa ngomong lu gua. Temenku orang Kebumen, baru sebulan di Jakarta, lu gua. Ndasmu itu. Kalau Aku 30 tahun di Jakarta, ngomong lu gua aja. Nggak pantas. Gitu. Itu karena mempertahankan jati diri atau karena Nggak, coba kesulitan kamu dengar. adaptasi? kita juga susah. Lu gini ya, nggak enak. Nggak enak. Nggak. Orang timur juga. Oh. Karena tapi orang timur sering lu gua kadang, tapi tetap timur. Nah, tapi mohon maaf kepada orang-orang Jakarta atau yang udah lama di Jakarta. Kadang-kadang kita pakai aku karena memang kita itu tidak punya perbedaan. Mereka kok udah aku kamu aja. Jangan-jangan ini kesombongan orang podcast ya, kesombongan orang film. Kenapa? Karena pakai Banyak gua. lu gua disangka bahwa Indonesia ini Jakarta. Iya. Iya. Ini bahaya ini. Pas kita pakai Menteri Purbaya kadang-kadang lu gua. Terus siapa lagi ya? Sorry Pak Menteri Daga. Siapa lagi ya? Banyak menteri yang lu gua. Banyak kok menteri. Kadang-kadang presidennya lu gua kan? Emang gua pikirin deh. Ini Indonesia luas loh, bukan cuma Jakarta. Bisa nggak ini kritikan juga gitu? bisa ini. Karena lu gua itu Jakarta. Iya. Jakarta pun Jakarta Selatan. Jakarta Selatan doang. Jakarta Selatan. Yang which is itu. Oh, which is. Which is Ari Keriting yang dahulu kan ya, which is you. So what gitu so loh. what? Sobat gitu loh terlalu jadul. Itu lagu. Sobat gitu loh. Jadul banget rasanya. Jakarta Selatan sih tapi jadul itu. Kita ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Tadi. Itu aku mau bertanya itu, Mbak. Bagaimana caranya kita memenangkan sesuatu tapi kita tetap terlihat kalah sehingga kita tetap dikasihani. Kalau kita menangkan ini Bukan itu. bukan itu esensinya. Tadi Itu udah selesai. bahasanya pakai bahasa gua tadi, terus masuk ke maaf nih ya pakai gua. Sekarang. Oh, yang itu apa? Film, Oh ya film. Face. Iya Fis. Jangan-jangan film banyak yang lu gua. Iya. Iya kan? Iya. Ada apa dengan cinta dan Radit itu di podcastnya lu gua. Dia sadar nggak ditonton di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kenapa nggak saya kamu gitu? Kadang Panji. Tapi di NTT juga pakai lu. Ya katanya nggak semua. Pakai Iya, lu tapi iya. panggilannya beta. Beneran. Beneran, Pak. Saya pertama Di ketemu NTT tuh lu teman-teman sama dari beta. NTT. Bukan lu sama gua. Saya pertama di Malang ketemu teman NTT, terus dia pakai lu udah makan belum? Lu udah makan belum? Dalam hatiku kayak, weh, kita sama-sama timur nih. Kok tiba-tiba udah pakai lu nih. Tapi guanya beta, sayanya beta. Oh, ternyata di sana, Mbak, lu itu bukan milik orang Jakarta, lu juga milik NTT. Tapi beta, guanya tuh Tapi- beta. Ya tapi tetap kan. Oke ya. Iya. Berarti aku salah. Benar. Berarti Enggak, Tidak lengkap aja. guanya, Ada. Tapi temanku yang Kebumen yang baru sebulan di Jakarta itu Bukan orang NTT. ngomongnya bukan gua. Bukan kalau gua masih gua. Gua dari Kebumen. Tapi Jogja zaman now bukannya banyak juga yang melakukan itu. Ya karena orang Jakarta sering ke sana. Jogja itu guanya Jogja. Iya, itu. karena orang Jakarta sering ke sana. Ya sudahlah terserah lah. Iya, tapi di sananya nggak pakai gua. Cuman kenapa aku nggak pantas? Bukan cuma aku yang merasa nggak pantas. Iya, Orang banyak. lain bilang, aku 30 tahun di Jakarta. Jakarta udah masuk ke dalam diriku. Aku udah masuk ke dalam Jakarta. Kayak orang bersetubuh, kayak orang bersenyawa, bersejiwa. Tapi lu guanya itu punya orang Jakarta, bukan punya Sujiwo Tejo. Nggak enak. Ini benar. Gua nggak. Circle, lingkungan main, Lingkungan main gua semua. lu gua juga ya. Kebanyakan. Kenapa ya? Ya ada hal-hal yang memang Jangan ngomong unsur. Ada ada hal-hal yang memang mungkin kita memang tidak cocok ada di itu, baik secara suku. Ya kita juga tidak agak Tapi sulit ya pakai. seandainya satu hal ya, seandainya orang Indonesia ini lebih memahami rasa dari kalimat-kalimat dari kata-katanya, kurasa kita akan lebih banyak punya kepercayaan diri. Aku punya satu, Mbah. Kata di daerahku yang sangat aku sukai. Di kampungku di Wakatobi, itu orang asing tidak ada bahasanya. Tidak ada orang asing itu. Orang lain itu tidak ada di bahasa kampung. Di bahasa kampungku, orang yang kita tidak kenal, orang yang baru datang, itu disebutnya kenehile. Artinya? Kenehile itu artinya teman yang lain. Jadi dia itu teman yang lain. Itu menurutku tuh saya suka banget ini cara mereka mendeskripsikan orang yang kita tidak kenal. Dia tidak
pakai kata orang asing. Orang asing itu kita berjarak, kita nggak kenal. Atau orang lain itu lain, kita ini, dia itu. Tapi dia menyebutnya kenehile. Kenehile, orang Kenehile, yang lain. teman yang lain. Teman yang lain. Jadi kita memang belum berteman, tapi dia ini teman yang lain. Hei, ante-ante kenehile. Gitu. Ante-ante asing kan. teman yang lain. Tidak bisa, jadi tidak bisa dibegitukan. Saya negeri ini kebanyakan ante-ante kenehile. Tapi tidak bisa Oh, dibegitukan. nggak bisa, ya? Karena kenehile itu bukan asing. Oke. Kenehile itu orang yang kita tidak kenal, tapi teman. Oke. Jadi tidak bisa dibilang ante Itu asing. malah pengganti dari kata asing. Bukan sama dengan asing, bukan ya? Jadi di tempatku, kami itu tidak merasa manusia itu asing. Manusia itu adalah semuanya teman. Tapi yang lain. Nah, Itu yang menurutku kayak, caranya saya punya nenek moyang mendeskripsikan itu ada rasanya gitu. itu sama kayak aku lala padamu zaman dulu ya, Aku itu. lala padamu. Gara-gara Ternate. Ini masuk nggak? Enggak, aman. Jadi masalahnya, Ri, kalau aku di mobil, di Solo atau di Padang, atau kalau aku nggak gini, misalkan aku rebah gini, aku nggak tahu kalau cuma dengerin siaran radio itu di Jakarta atau di mana. Semua gaya Jakarta Lu gua siarannya. semuanya, betul, Bukan setuju. cuma lu guanya, bolanya Jakarta. Polanya, Baru ketika kita tektokannya. bangun, Oh, aku di ini di Padang. Solo toh. Oke. Dulu tiap radio siarannya khas daerah. Bahasanya. Nah, Iya. ini kemajuan atau kemunduran? Iya. Apakah penyeragaman ya? Kita jadi kehilangan identitas masing-masing. Tapi Mbak Tejo sendiri lebih cocok dengan istilah di mana bumi pijak di situ langit dijunjung nggak? Enggak, aku Atau lebih enggak suka semua orang itu mau jadi dimanapun jadi dirinya sendiri? Karena kita kadang-kadang dituntut tuh di Jogja ya kamu harus hargai dong sini, harus jadi orang Jogja gitu. Di Jakarta ya harus jadi orang Jakarta. Nah gimana? Kita tuh ini makin tidak mengenal diri sendiri. Makin ke sini. Mungkin aku terlalu agak salah juga dalam hal itu. Tetap nggak lu gue padahal masyarakat Jakarta. Tapi kata Hari aku bener. Kata kamu, aku kurang menyesuaikan. Padahal di mana bumi Karena bekerja, ada istilah itu, iya. di situ bumi ditambang Iya, kan. oh, bukan bumi ditambang, kecuali buminya ada nikel, ada boleh ditambang. Langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Iya. untuk menambang. Untuk berapa kembali di bawah. Tapi gimana? Kira-kira yang sebenarnya harus kita lakukan itu yang mana? Karena saya di Jogja juga diprotes, gak bisa bahasa Jawa walaupun saya ngerti. Saya jujur aja Mbak, bahasa Jawa saya berusaha mempelajari. Lu gue juga saya berusaha mempelajari. Menurutku ya, pada akhirnya kalau kita melihat lu gue itu sebagai representasi orang Jakarta aja, kita jadi nggak adil sama mereka. Kenapa saya tidak boleh memasuki cara bertuturnya mereka? Ketika saya berbicara bahasa Jawa, orang merasa kayak, keren, kamu bisa nih jadi bahasa Jawa. Ketika saya bisa bahasa Kalimantan, orang bilang, bisa nih. Tapi kenapa ketika saya berusaha menjadi orang yang berbahasa Jakarta, kenapa kok menjadi kayak sok-sokan? Kalau so gaul lu. Iya, sok gaul. Kayaknya kita jadi nggak adil sama orang Betawinya nggak sih? Karena nggak terjadi mutualisme. Oke. Harusnya kan orang Jakarta juga agak pengaruh gaya siarannya orang Bandung. Bayanganku gitu. Itu baru menarik. Itu Orang baru Jakarta menarik. juga orang Prambors kepengaruh teman-teman di Kupang. Sekarang seluruh radio hampir kayak Jakarta semua. Cara menyiarkannya. Betul. Karena ada pakem mungkin ada bahwa Iya. secara teori Kalau resmi ya. Oh, oke. TVRI dulu pernah. Ya. Jadi setiap penyiar mau dari mana, mau dari Aceh, mau Harus dari formal ya. itu kalau nggak salah 6 bulan lebih supaya bahasanya itu nggak ada medoknya kalau dari Jawa, kalau yang dari Minang nggak ada itunya naik turun yang kayak Minangnya itu sehingga standar semua penyiar-penyiarnya. Itu kan TVRI sama resmi RRI ya dulu RRI. ya. Tapi kan ini swasta, radio-radio swasta. Iya. Enggak, mungkin ada itu kayak ibaratnya di TV yang putih itu Maju. Good looking. Iya. Kalau di telinga itu yang bahasa gini tuh yang enak didengar. Ya mungkin ada yang nggak ada teorinya tapi kita merono, sengkeno, mrene. Aku 2 bulan pernah di Mesir. Apa yang dicari orang-orang Mesir? Yang hidungnya nggak mancung. Itu cantik. Aduh, gimana ya? Padahal kita lihat di hidung cantik. Lihat mereka. Gitu loh. Padahal kita kalau di Mesir itu kita diem aja begini di pasar-pasar itu.
kita terus pegang orang ini, tek gitu ya. Itu melek, Cantik. minimal Ayu Azhari zaman dulu. Standarnya. Ayu Azhari zaman dulu. Cinta Laura. Terus siapa? Saya kalau Ayu Azhari sih nggak zaman dulu, zaman sekarang juga Nabila tetap Syakib. Ayu. Nabila Syakib. Gitu. Jadi ini di pasar ya, Nabila kan banyak orang kan, aduh terus melek. Ayu. Minimal Ayu Azhari. Minimal loh itu. Mesir. Kok Mesir? Iran. Sorry. Ini Iran. Aku ngomong di Iran. Tapi mereka nyari yang hidungnya jangan setinggi itu. Bintang filmnya di Iran Pendek-pendek. Enggak mancung. Biasa aja. Ya. Apa karena kita cenderung suka yang berbeda? Ya makanya ini kan ngomong soal kenapa Jakarta kok masalahnya enggak gini gitu loh. Tapi gini. Jakarta yang ke Aceh ke ini mempengaruhi penyiar radio. Ini sumpah, Mas. Iya. Kalau aku di radio begini di mobil itu, Iya, itu cuman aku baru dengerin, sadar ini. Aku gitu baru loh. sadar ini. Aku nggak tahu nih di Jakarta apa begitu trek. Oh, Jalan Slamet Riyadi Solo ini kesana sedikit Kutai, rumahnya Pak Jokowi, gitu. Nah, tapi saya baru sadar setelah Mbah ngomong ini, baru iya juga ya radio itu Nah, kenapa? bayangkan ya Pak penyiar Standarisasinya. beberapa penyiar. Cak, ya apa kon? Kapan tuh ke Jakarta sampean? Begitu siaran, ini sudah ada di Surabaya, balik. Iya. Tapi kalau di Jawa Timuran ada yang khas pakai bahasa Jawa Wajah Timur kan? TV. Iya. JTV. Di Jogja juga ada yang berbahasa Jawanya ada. Tapi kalau standar yang umum memang semuanya mirip sih. Tapi berkebalikan dengan itu, saya pernah punya satu pengalaman, Mbak. Ada adik-adik 2 orang dari Papua, mereka itu punya program pelindungan hukum terhadap remaja. Karena remaja di sana sering menjadi salah sasaran, ya, tindakan represi di Papua. Perlindungan hukum terhadap Remaja. Jadi dia memberikan kesadaran hukum kepada remaja, ada edukasinya gitu bahwa kamu itu nggak boleh dibeginikan sama aparat, kamu itu nggak boleh dibeginikan sama aparat, itu haknya kamu. Karena kadang-kadang mereka merasa ya memang itu terjadi gitu, itulah metode komunikasi yang benar. Nah mereka itu mengedukasi benar-benar. Nah program ini kemudian disajikan di Jakarta. Ketika mereka sajikan, saya nonton, saya lihat itu dari atas panggung. Mereka ini klien-klien semua ini gugup, Mbak. Berantakan cara ininya mereka menyampaikan. Terus lalu saya tanya mereka, kenapa kalian tidak yakin sama program kalian atau apa? Enggak, Bang. Jadi kan mereka orang asli kan. Tidak, Bang. Kami ini sebelum presentasi 1 minggu kami diajar public speaking. Iya, jadi kami lebih pusing public speakingnya daripada materinya kami. Jadi dia tidak menjadi dirinya, dia tidak bisa mendeliver apa yang harusnya dia deliver karena dia kepikiran caranya, bukan substansinya. Saya bilang, sudah orang Jakarta juga bisa mengerti kok. Saya bertahun-tahun di Jakarta ini bicara seperti apa yang saya mau bicara. Ketakutan gitu juga. Tidak pernah masalah. Kenapa kamu harus diajak public speaking 1 minggu yang membuat kamu kehilangan bentuk aslinya? Jadi dia lebih pusing bentuknya daripada apa yang harus dia sampaikan. Itu yang kadang-kadang saya pikir juga kayak, ya sebenarnya kita harus jadi dirinya kita sendiri aja kalau kita mau sampaikan maksud kita dengan sebenar-benarnya. Nah makanya maksudnya radio kalau tidak mau kehilangan pasarnya, ya harusnya sih dia jadi dirinya sendiri ya. Kalau radio-radio di daerah berasa bahwa kita sekarang udah jarang didengar orang, mungkin karena tapi belum tentu berubah terus kemudian mendatangkan perubahan yang malah maju kan. Net TV kurang berubah apa dibandingkan TV-TV lain? Tidak jalan juga karena pakemnya udah begitu. Jadi menurutmu pakemnya radio itu memang lu gua? Seluruh Indonesia? Iya, secara nada-nadanya begitu. Orang tidak siap menerima perubahan, bukan pakemnya begitu. Ya selama ini yang kita rasakan memang begitu. Terus tiba-tiba dirubah nanti orang, kok nggak asik lagi, kok begini, kok begitu. Akhirnya ditinggalin bukan orang ke radio. Itu yang dilakukan net kan. Pengen nggak usah kayak TV-TV lain, kita bikin sendiri. Malah ada WIT, kita ada di situ juga dengan logat-logat kita, tapi rating anjlok. Mungkin karena mereka ingin jadi pemenang. Tapi perlu kita selidiki. Selidiki. Jangan-jangan orang-orang net TV banyak dicintai. Karena mereka kalah. Karena kalah ya. Dan sejujurnya iya. Sejujurnya iya. Setelah mereka ditutup, orang flashback lagi. Ini perubahan. Ini bagus pionirnya. Kenapa orang Indonesia harus menunggu kita kalah untuk mencintai? Cintailah ketika kita hadir. Tapi satu bangsa loh begitu berarti.
Cintailah Cintailah ketika ketika kita hadir. Iya. Itu menarik juga. Iya, karena selama ini tuh ketika udah nggak ada baru dibicarakan. Berarti satu bangsa ini memang bukan hanya wanita. Emang budaya kita kan lebih suka yang kalah. Pak Jokowi Jadi ingat ya, iya Pak Jokowi. dihajar-hajar, Rifit naik. Pak Prabowo kemarin di 11 dari 100 orang nangis-nangis di TikTok, set menang. Oke, itu apa kita? Aku nggak tahu ini ngomongin apa. Jadi kalau nambah sedikit lagi nih kita langsung bicara udah sesuatu tahu. yang berbeda ya. Tapi itu menarik. Saya pulang mau pelajari itu. Kenapa bangsa ini suka mencintai orang yang kalah? Kita atau iya. begini Mbah. Setelah saya rasa ya, ini kesimpulan saya secara pribadi dari sampean punya obrolannya ini. Kita itu memang kalau kita bilang bangsa kita ini belum maju, tertinggal dan lain sebagainya, banyak yang harus dibenahi. Mungkin kita memang senang melihat bangsa kita kalah agar kita bisa terus mencintai bangsanya kita. Wih. Kita senang melihat Bangsa kita tertinggal, bangsa kita kalah agar kita bisa terus mencintai bangsanya kita. Kita butuh itu alasan untuk mencintai bangsa ini. Kekalahan itu yang kita sukai, yang kita rawat, dan yang kita tumbuhkan. Makanya kita sampai sekarang mungkin seperti ini. masih tertinggal. Masih banyak hal yang harus dibenahi. Karena kita butuh itu untuk mencintai bangsa ini. Tapi terus apa yang terjadi ketika Taufik Hidayat di kejuaraan-kejuaraan di Olimpiade, di Thomas Cup di Olimpiade. Juara Piala Dunia. Banyak yang melulukan sehingga dia mendapatkan istri dari anaknya Jenderal Agung Gumelar. Apa yang terjadi? Ternyata Kita bisa bangga dengan cara. Pemenang juga bisa. Kita bisa bangga dengan cara begitu juga. Tapi mohon maaf, dia kalah sama Lindan. Jadi tetap kita lulukan karena kita yakin suatu saat kau akan kalahkan berturut-turut Lindan. Dan tidak terjadi. Kadang terjadi, Kadang tapi kadang terjadi. enggak. Tapi Lindan kan nomor 1 dunia saat itu. Ini. Prabowo. Ini namanya Semar. Oke. Pak Jokowi sudah turun gunung. Mulai dari Lampung. Nanti akan ke NTT. Apakah Pak Prabowo kamu akan menjadi kalah di 2029? Kalahlah supaya kamu dicintai. Jiwa Tejo! Matur suwun sudah mampir di Mari Kemari. Terima kasih banyak. Nanti kita harus ada episode berikutnya lagi. Waduh, itu. Khusus membahas yang menang yang kalah justru. Kalahlah supaya kamu dicintai. Sebuah penutup malam hari ini luar biasa sekali. Teman-teman jangan lupa saksikan terus konten-konten dari Kax Production. Dan malam ini sangat menyenangkan, sangat mencerahkan untuk kita. Saksikan terus di Mari Kemari, Marika Mamat Ari. Silau. Stabilos.